Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Dwi Pambudi, Prodi S1 Administrasi Publik kelas A. Di sini saya akan membahas materi tentang melahirkan dan donor ASI. Materi pertama tentang melahirkan. Persalinan sebuah proses yang luar biasa. Proses persalinan dikenal dua istilah, yaitu partus normal, partus biasa, dan partus abnormal. Partus normal yaitu bayi lahir melalui vagina dengan letak belakang kepala ubun-ubun kecil tanpa memakai alat pertolongan istimewa, serta tidak melukai ibu maupun bayi kecuali episiotomia berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam. Sementara partus abnormal adalah bayi lahir melalui vagina dengan bantuan tindakan atau alat seperti versi ekskrasi, cunam, vakum, dikapitas, embriotomi, dan sebagainya, atau lahir per abdominam dengan sectio excara. Yang jelas, proses persalinan merupakan sebuah proses alamiah yang luar biasa sekaligus menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl halaman 16 ayat ke-78. Rasa sakit seorang ibu ketika melahirkan. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada punggul pohon kurma dan berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi orang yang tidak berarti lagi, dilupakan." Maka Jibril menyerunya dari empat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pungkul pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah karma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Quran Surat Maryam halaman 23 sampai 26. Dalam tafsir Departemen Agama dijelaskan, ketika Maryam merasa sakit karena akan melahirkan anaknya, maka beliau terpaksa bersandar pada
pangkal pohon kurma untuk memudahkan kelahiran, dan dengan penuh kesedihan beliau berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Menurut Ahmad Mushafa Al-Margho, rasa nyeri menjelang melahirkan telah memaksa Maryam untuk bersandar dan bergantung kepada batang pohon kurma agar dapat melahirkan dengan mudah. Dia berangan-angan sekiranya saja dia mati sebelum waktu ini, waktu dia menghadapi peristiwa besar itu, karena malu dan takut mendapat cemoohan dari orang-orang banyak. Atau sekiranya dia tidak menjadi sesuatu yang tidak berarti dan tidak dihiraukan oleh seseorang pun. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun 100.180. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 31 dan 14. Lanjut materi kedua, yaitu tentang donor ASI. Fenomena donor ASI mengundang pertanyaan di kalangan masyarakat. Permasalahan yang diperdebatkan terkait dengan hubungan mahram karena ridha Allah, pemberian ASI oleh perempuan lain, yang menyebabkan tidak boleh menikah dengan ibu menyusui dan saudara persusuan. Terkait dengan hubungan mahram karena radza'ah, memang belum ada kesepakatan, fatwa maupun keputusan tarjih juga belum ada di kalangan ulama tarjih. Sudah ada wacana pemikiran tentang hal tersebut, namun belum ada kata sepakat, sehingga belum ada keputusan di kalangan ulama fikih. Terdapat perbedaan pendapat. Donor ASI merupakan suatu kebutuhan, sehingga perlu diketahui identitas donor, baik dari sisi kesehatan dan akhlak yang akan mempengaruhi kesehatan dan mendasari akhlak atau kepribadian anak. Prinsip dasar dalam penetapan hukum donor ASI adalah bahwa donor ASI termasuk wilayah muamalah duniawiyah yang hukum dasarnya adalah mubah, sejalan dengan hadiah usuliyah bahwa pada dasarnya hukum asal dalam masalah muamalah adalah boleh mubah kecuali ada dalil.
yang menunjukkan sebaliknya. Masalah duniawiyah dalam manhaj tarjih masuk wilayah takjih tahwiri yang membuka ruang kemungkinan adanya pengembangan, modifikasi, dan temuan baru yang lebih masalah bagi anak ibu menyusu dan ibu donor. Secara umum ada dua kelompok pendapat tentang mahram karena pertama, hubungan mahram karena mensyaratkan adanya mas-has, yaitu menghisap langsung pada ibu menyusui. Syarat dimaksud dipahami dari hadis Rasulullah Subhanahu wa ta'ala dari Aisyah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta berkata Suaid dan Zuhair bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sekali dan dua kali, hispan tidaklah menjadikan mahram. Quran Surat Muslim dan Jamaah. Hadis ini mengisyaratkan donor ASI yang dilakukan dengan perantara melalui botol susu atau lainnya tidak berakibat hubungan mahram. Kelompok ini berbeda pendapat dalam hal batas minimal jumlah mas-hasnya. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dengan mendasarkan pada pengertian tekstual ayat menunjukkan bahwa susunan sedikit sama hukumnya dengan susunan banyak. Demikian juga berdasarkan pada hadis riwayat Ali ibnu Abs Az-Zuhri dan Qatadah yang mengisyaratkan makna umum hisapan tanpa membedakan jumlah. Imam Ahmad membatasi batas minimal susunan selama 3 kali hisapan. Kemudian pemberian ASI tanpa ada unsur dalam bentuk pengasuhan dan pendidikan bersama dengan pemberian ASI, maka sebenarnya tidak ada hubungan rad'ah yang mengakibatkan tidak adanya hubungan mahram. Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih perlu dikaji kembali hukumnya. Saat ini donor ASI sudah menjadi kebutuhan dalam rangka memenuhi hak pertama dan utama. Dari sang anak, kajian hukum dari berbagai perspektif baik kesehatan, psikologi, sosial, ekonomi, hukum positif maupun hukum Islam untuk memberikan solusi yang
ramah dan rahmah. Sejalan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kemasalahan rahmat lil alamin. Dari Siti Abis MAR. Ya, sekian dari saya. Ada salah kata atau ucapan kata yang tidak baik, mohon bisa dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.